Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menghitung setting relay yang terakhir, yaitu relay yang keempat, di mana relay ini letaknya di dekat dengan generator atau yang memproteksi generator. Nah, sebelumnya relay 1, relay 2, dan relay 3 kita sudah hitung. Untuk relay yang keempat, nilai hubung singkatnya kita mengikuti relay yang ketiga, karena dia berada di level tegangan yang sama dan tidak ada reaktansi lain di situ selain reaktansi generator dan reaktansi trafo, sehingga bisa dikatakan nilainya mirip atau sama, diasumsikan sama. Di relay yang keempat ini time delaynya sudah pasti adalah time delay relay yang ketiga ditambahkan current time interval, yang dimana time delay relay ketiga kemarin yang sudah kita hitung yaitu 0,5 sekon, sehingga time delay relay keempat yaitu adalah 0,7, penjumlahan dari 0,2 0,5 sekon ditambah current time interval yaitu 0,7. Nah, oke, kita langsung saja hitung setting relay yang keempat, relay yang terakhir. Lihat. Baik, ini adalah setting relay keempat, di mana setting relay keempat di sini ini adalah lokasi relay keempat. Lokasi relay ketiga adalah ini 2 dan 1. Ketika penghitungan sirkuit, maka kita cukup menghitung dua lokasi sirkuit, yaitu pada low voltage dan pada high voltage. Karena pada sisi low voltage, ketika kita setting relay 1 dan relay 2, maka arus hubung singkatnya akan sama, baik itu 3 fasa maupun 2 fasa. Yang relay keempat dan 3 juga sama. Dan pada penghitungan pertemuan sebelumnya, yaitu relay ketiga, kita sudah menemukan bahwa Sasuke 3 fasanya adalah 3054 dan Sasuke 2 fasanya adalah 2645. Nah, dari sini kita bisa hitung EFL nya dulu, if full load ampere dari generator, yaitu S per akar 3 kalikan V. S nya adalah 10.000 MVA, 10 juta ya. Terus per akar 3 dikalikan tegangannya, kita ada pada sisi tegangan 20 kV kalikan 20.000. Nah, bisa kita hitung di sini sekarang. Ini adalah 10.000 2 kalikan dibagi dengan akar 3 kalikan 20, totalnya sebesar 288,67 ampere. Oke, circuit current sudah ketemuan, load setnya sudah, EFL nya sudah tahu, maka step berikutnya kita bisa menghitung low set A. Low set, nah di sisi low set adalah low set sama dengan 1,05 kalikan IFLA, yaitu 1,05 dikalikan dengan 288,67, totalnya sama dengan 303 per. Nah, ini menjadi dasar pemilihan kita untuk menghitung untuk memilih CT atau current transformer. Maka di atas 305 kita bisa menggunakan CT nya kita bisa menggunakan 400 banding 5. Nah, di 400 banding 5, maka dari sini bisa kita hitung, ini adalah low setnya, bisa kita hitung pada low setnya adalah 5/400 kalikan 303 sama dengan kali 5 bagi 400, 3,78 ampere. Oke, settingannya menggunakan ini nanti. Nah, berikutnya kita hitung TDS nya. TDS time ini nomor 1, ini nomor 2. Nomor 2 ini bisa kita pastikan
Oke, 2A. Sisi nomor 2 adalah TDS time dial dikalikan ISC mark per IZ alfa min 1 per K. Nah, TDS nya kita tahu bahwa relay keempat sudah kita setting dengan waktu 0,7 kali short circuit maksimum. Short circuit maksimum itu adalah 3054 per IZ nya 303, alfanya 0,02 min 1 per K nya 0,14. Di sini kita bisa hitung 0,7 dikalikan dengan 3054 dibagi dengan 303 pangkat alfa 0,02 min 1 tutup dibagi dengan 0,14 konstantanya, maka TDS didapat sama dengan 0,24. Nah, yang ke B itu adalah high set. Nah, high set 0,8 kali ISC minimum. 0,8 kali ISC minimumnya adalah 2645, maka totalnya adalah 0,8 kali 2645 2116. Ingat CT current transformnya atau CT nya barusan kita setting dengan 400/5, maka high setnya sama dengan 2116 diberikan 5/400, totalnya adalah 26,45 ampere. Ini ampere. Bisa ini atau ini pada sisi primer. Sisi sekunder yang dimasukkan pada relay, setting relay adalah ini. Nah, ini nomor 1. Nomor 2 nya adalah time delay. Time delay nya sudah kita sepakati bahwa 0,7 sekon. Nah, di sini akhirnya kurvanya bisa kita gambar, kurva relaynya. Nah, bisa kita agak ke ataskan sedikit karena time delay adalah 0,7. Ini adalah high set. High setnya adalah 2001 ampere, atau pada sisi sekundernya itu 26,45 ampere. Low setnya adalah ini adalah low set. Low setnya sebesar 303 ampere atau sebesar 3,78 ampere. Ini posisi sekundernya dengan CT 5/400/5. TM dial nya, TDS nya, time dial setting yaitu 0,24. Setting dari ketiga. Kita pasang sumbu X-nya dulu. Sumbu Y-nya kita pasang juga. Oke, kita dapat. Maka bisa dikatakan pertama adalah relay 1, relay 2, dan relay 4. Maka gambar kurvanya akan seperti ini. Bila kita ambil ancang-ancang dari sini, titik dari pembuatan high set, ini adalah high setnya.
mungkin seperti ini. Relay 1, ini adalah relay 1 dengan jarak waktu katakanlah ini adalah 0,1 detik TD nya. Headsetnya sebesar 0,1, bisa kita lihat di sini. Relay 1, oke. Relay 1 besaran angkanya adalah 300 ampere. 303 ampere. Headsetnya 9224 pada tegangan 20 kV. Sedangkan low setnya bisa kita tarik bahwa low setnya pada relay 1 adalah 303 pada sisi tegangan 20 kV juga. Terus TDS nya 0, katakanlah TDS nya 0,058 sini. TD nya adalah 0,1 TD. Terus relay yang kedua, sebesar nilainya 505. Katakanlah kalau di sini adalah 303, maka 505 ada di sisi sini. Dan kalau kita buat kurvanya, terus dia 0,3. Kalau kita buat kurvanya, maka kurvanya mungkin seperti ini. Dengan arus hubung singkatnya yaitu sebesar pada relay 2 9092 sama 9092. Maka karena sama, maka pada sisi ini bisa diturunkan sehingga 9092 adalah milik dari relay yang kedua. Dan relay yang pertama bisa diturunkan karena bahwa Anda tahu bahwa 0,08 kali ISC minimum sampai headsetnya itu sampai mencapai 1,6 kali IFLA. Jadi ini adalah nilai tertinggi. Jadi kalau ada relay yang sama, relay 1 dan relay 2, maka ini tidak boleh maju karena memang nilai maksimumnya adalah 0,8 kali 1, IRC circuit minimum. Nah, lokasinya adalah di sini sehingga yang dimundurkan adalah milik dari relay 1 sehingga ini bisa saja 9000, tidak masalah. Dimundurkan, batasan minimumnya adalah 1,6 kali IFLA. Dan mungkin di sini kita bisa tarik kalau di sini adalah 303, di sini bisa saja mencapai untuk relay 2 adalah 505 ampere. Nah, sehingga kurvanya menjadi seperti ini. Dengan waktu tempuhnya itu adalah 0,3, time delay-nya itu adalah 0,3 sekon. Ini adalah T, ini adalah time delay, yang ini adalah ampere. Bisa seperti ini. Nah, relay kedua pada trafo sama 505 ampere harusnya, sehingga kurvanya menjadi satu di sini. Cuma perbedaannya adalah waktu itu adalah 0,5 sehingga seperti ini. Relay trafo generator akan lebih panjang, IFLA-nya lebih lama, dan ini adalah time delay-nya. Kalau kita garis di sini maka 0,7 sekon. Nah,
Oke, bisa dipasang di sini. Untuk relay yang kedua, relay ketiga, ini adalah relay 1, ini relay 2 dan relay 3, ini adalah relay 4. Oke, untuk relay yang ketiga, kita ambil datanya relay yang ketiga. Laporkan dulu pada relay yang ketiga. Oke, ini adalah relay yang ketiga. Bisa Anda lihat di sini. Relay ketiga sebesar 2016. Tapi jangan salah, ini pada sisi 6 kV. Terus terminalnya sama, low setnya pasti sama karena satu trafo, daya trafo pasti sama, baik di sisi high voltage maupun di sisi low voltage, dayanya pasti sama. Terus TDS nya 0,02. Ini tadi TDS pada 0,22. Yang ini TDS pada relay yang kedua tadi sebesar 0,15. TDS pada relay yang keempat akhirnya mencapai 0, relay yang keempat ini sebesar 0,24 dan relay 0,7. Short circuitnya adalah minimum sama 2116 sehingga ini harus dimundurkan pada sisi kurva, dan gambar kurvanya akan menjadi seperti ini total. Oke. Ini adalah relay 1, relay 2, relay 3, dan ini adalah relay keempat. Ini adalah kurva koordinasi relay 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana setting relay yang keempat? Cukup mudah kan, dan cukup cepat. Dan pada akhirnya kita mendapatkan keempat kurva setting relay 1, 2, 3, dan 4. Dan akhirnya kita bisa susun menjadi koordinasi proteksi relay. Koordinasi proteksi. Nah, di situ kita memproteksi mulai dari relay yang pertama, 2, 3, dan 4. Nah, di kesempatan berikutnya akan lebih seru lagi, karena tidak hanya menghitung setting relay, tetapi kita bisa mensimulasikan dan membuktikan bahwa sistem koordinasi relay kita cukup bagus atau perfect. Kita akan menggunakan aplikasi ETAP. Selain itu, tidak hanya belajar koordinasi relaynya saja, tetapi sebelum kita beranjak ke sana, nanti akan kami ajarkan atau akan saya ajarkan caranya, bagaimana cara memasukkan dataset beban, trafo hingga source ke dalam bentuk single line diagram di dalam ETAP, hingga pada akhirnya kita mempunyai koordinasi relay proteksi. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk sistem koordinasi relay secara penghitungan manual sudah selesai. Nah, kita akan berikutnya langsung ke yang menggunakan aplikasi yang sedang hit saat ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.